Pengertian neurosains. Neurosains merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Menurut Iklat 2015 menyatakan neurosains adalah ilmu yang rumit dan menantang karena menyangkut otak yang menjadi pusat kehidupan. Prinsip dasar neurosains dimaksud untuk memberikan pemahaman yang sangat mendasar tentang cara kerja sistem saraf manusia. Para ahli dunia telah mengembangkan dan mendorong kemajuan neurosains menjadi ilmu modern dan ilmu masa depan yang bisa berimplikasi menjadi sangat luas terhadap kehidupan manusia. Tokoh-tokoh dari teori neuroscience. Yang pertama ada Charles Serigen. Ia menemukan bahwa neuron tidak hanya bersifat aktif, tapi juga ada yang menggunakan terminal untuk menghentikan sel penerima menyampaikan informasi atau bersifat sebagai penghambat. Kedua, ada Luigi Galvani 1971 dan Hermann von Helmholtz 1859. Mereka menemukan bahwa terdapat aktivitas listrik pada sel-sel otot binatang, bahwa akson menggunakan listrik sebagai alat untuk menyampaikan informasi sensorik dari luar ke spinal cord atau urat syaraf tulang belakang dan otak perintah otak ke otot. Yang ketiga ada Edgar Douglas Adrian, pemenang Nobel 1932 dengan Serigen, menemukan bahwa untuk amplitude dan kekuatan energi potensial yang dihasilkan satu sel syaraf adalah sama, yang membedakannya hanya intensitasnya. Dengan demikian, suatu stimulus yang kuat dari info sensorik akan meningkatkan jumlah energi potensial per detik. Berikutnya, yang keempat ada Bernstein tahun 1920. Ia menunjukkan bahwa energi potensial ditimbulkan oleh perbedaan ion antara yang terdapat di dalam dan di luar selaput sel, karena selaput sel memiliki saluran atau channel yang memungkinkan ion potasium positif mengalir dari dalam sel ke dalam membran ion negatif berdasarkan penelitian terhadap neuron. Kemudian, yang kelima ada Alan Hodgkin dan Huxley, pemenang Nobel 1963, menemukan bahan energi potensial terbentuk karena masuknya ion sodium positif mengubah voltase internal sel dan menghasilkan upstroke pada saat hampir sama saluran potasium terbuka dan ion potasium keluar dari sel menghasilkan downstroke, sehingga sel kembali pada voltase semula. Setiap energi potensial menghasilkan aliran yang mengaktifkan wilayah sebelahnya secara berantai. Dengan cara ini, maka sinyal dari pengalaman visual motorik pikiran atau memori dikirim dari satu neuron ke yang lainnya. Neuroscience memiliki banyak cabang ilmu tentang syaraf, neuroanatomi struktur otak, dan neurofisiologi atau fungsi otak. Perlu dipertimbangkan para pendidik untuk digunakan sebagai dasar keberhasilan masa depan anak, dimulai dari proses pengolahan otak di masa Golden Age. Banyak anak-anak yang belajar secara buruk karena hanya untuk menyenangkan guru atau orang tuanya. Hal ini juga bahwa ketidaktahuan orang tua dan guru terhadap ilmu otak anak atau neurobiologi telah menyebabkan kesalahan dalam pendidikan anak usia dini. Akibatnya, potensi alamiah tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru dan orang tua memahami kerja dan perkembangan alamiah otak pada anak-anak. Pengetahuan ini, guru dan orang tua dapat memberikan usaha untuk merangsang perkembangan otak anak sehingga fungsi alamiahnya tumbuh dan berkembang. Jadi manfaat dari neuroscience, keberadaan neuroscience mampu membuat anak belajar dengan maksimal berdasarkan kerja otak secara alami. Dengan demikian, neuroscience dalam pembelajaran akan membuat anak belajar walau semata-mata hanya untuk memenuhi rasa keingintahuannya akan sesuatu.
Kemudian yang pertama ada teori ini mendukung siswa mencapai apa yang diinginkan kemampuan kerja otaknya. Yang kedua memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Yang ketiga ada menciptakan kerja alamiah otak si pelajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama yaitu ada satu, tenaga kependidikan di Indonesia masih belum mengetahui teori ini karena masih baru. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami bagaimana otak bekerja. Yang ketiga, yaitu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi anak. Yang terakhir, yaitu memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Implementasi neuroscience dalam pendidikan. Hasil riset dalam Educational Neuroscience telah menginspirasi praktisi pendidikan dalam mengembangkan pendekatan yang memfasilitasi otak agar dapat bekerja lebih optimal, yaitu brain-brains learning atau pembelajaran berbasis kemampuan otak. Pendekatan ini mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak dan bagaimana otak dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, sehingga proses pembelajaran tidak memaksakan siswa untuk belajar, tetapi mendorong siswa untuk belajar dengan sendirinya. Dengan demikian, hasil riset implementasi Educational Neuroscience dalam pendidikan dasar telah mendorong guru dan orang tua untuk menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan usianya dan mendorong siswa untuk aktif membangun kemampuannya dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menstimulasi otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, semangat ya anak-anak hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan 4M. Apa itu? Menggunakan masker, benar sekali. Jaga jarak, menghindari kerumunan, dan Mencuci tangan. benar sekali, mencuci tangan, jangan lupa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Arum. Arum. Hadir. Mbak Nala. Hadir ya. Mbak Mona. Hadir. Mbak Nanda. Hadir. Hadir. Baik semuanya, sudah lengkap hari ini, sudah hadir semua. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Ibu akan mempresentasikan PPT terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kita mulai ya. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran 6. Lalu kita simak teks berikut ini. Dengarkan ya. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong-menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Simbolnya adalah rantai. Nah, selanjutnya kita mengingat lambang-lambang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba, Kak Mala, apa lambang sila pertama Pancasila? Bintang, Bu. Baik, benar sekali ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa, Mbak Arum? Lambangnya adalah pohon beringin. Baik. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lambangnya apa, Mbak Nanda? Kepala banteng. Baik sekali. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa, Mbak Mona? Padi dan kapas. Baik sekali ya. Selanjutnya, siswa yang baik harus mempunyai sikap yang sesuai dengan Pancasila. Salah satunya adalah membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Coba sebutkan contoh lain ya, contoh yang sesuai dengan Pancasila. Ada yang tahu? Coba Mbak Mala sebutkan contoh lain apa ya? Yang sesuai dengan terminan sila-sila Pancasila. Ya apa? Bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Baik.
Benar sekali ya. Ada yang lain? Contohnya juga termasuk cerminan Pancasila. Berani mengakui kesalahan juga merupakan cerminan Pancasila. Nah, kita lanjutkan masuk ke bab bermain peran. Mari kita baca. Udin mengajak Edo bersepeda. Tujuannya adalah lapangan bola. Tapi Edo terlihat bingung. Nah, di sini ada percakapan. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca ya? Ya. Mbak Arum menjadi Udin. Selanjutnya siapa yang menjadi Edo? Saya. Ya, boleh. Silakan dibaca ya. Baik, Bu. Tampak bingung. Sepedaku putus. Kalau begitu, ayo naik sepedaku. Betul Udin, tapi lapangan agak jauh. Tidak masalah, Edo. Kita kan harus saling membantu. Kamu baik sekali Udin, aku senang punya teman sepertimu. Nah, baik sekali. Terima kasih. Nah, dalam percakapan ini kita tahu bahwa terdapat kalimat pujian. Nah, siapa yang tahu di mana letak kalimat pujian tersebut? Kamu baik sekali. Nah, benar sekali. Dalam percakapan ini terdapat kalimat pujian, yaitu kamu baik sekali Udin, aku senang punya teman sepertimu. Itu adalah contoh kalimat pujian. Nah, selanjutnya tugas buat kalian ya. Buatlah cerita yang berkaitan dengan ungkapan pujian. Tampilkan bergilir ke depan kelas. Nah, karena ini masih pembelajaran daring, kalian cukup memfoto tugas kalian dan dikirim ke grup kelas. Nah, cerita tersebut harus menunjukkan ungkapan pujian. Apakah kalian sudah paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Nah, pembelajaran ini dapat kita simpulkan. Pancasila, sila kedua adalah lambangnya rantai. Ini Pancasila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya pada pembelajaran hari ini maknanya kita semua saling membutuhkan dan harus saling tolong-menolong. Selain itu, kita juga mengetahui apa itu kalimat pujian. Kita sudah tahu dari percakapan Udin dan Edo. Yaitu contohnya, kamu baik sekali Udin, aku senang punya teman sepertimu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas hari ini? Tidak, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bu. Kembali. Terima kasih kembali, Bu. Ya, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita berjumpa di lain kesempatan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semangat belajar di rumah.